Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiko Dharma Pasya dengan NIM 2008654. Di sini saya akan menjelaskan atau juga meresum mengenai makalah yang saya buat, yaitu tentang pengertian filsafat olahraga, ruang lingkup filsafat olahraga, dan juga sejarah perkembangan filsafat olahraga. Baiklah, kita langsung saja membahas mengenai pengertian filsafat olahraga. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengenal apakah itu filsafat. Jadi, filsafat dalam istilah kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Namun, seiring perkembangan zaman, filsafat juga dikenal dalam berbagai bahasa, seperti filosofik dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan juga Prancis. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu filosofik, filosofia dalam bahasa Latin, serta falsafah dalam bahasa Arab. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai pengertian olahraga. Apakah itu olahraga? Jadi, olahraga itu merupakan suatu aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana dan struktur, di mana dalam pelaksanaannya melibatkan gerakan tubuh secara berulang-ulang dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani maupun rohani. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya filsafat olahraga itu merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang berupaya untuk menganalisa mengenai konsep akan olahraga sebagai kegiatan yang dilakukan manusia. Dan juga filsafat olahraga itu juga merupakan salah satu atau suatu pemikiran tentang bagaimana keterlibatan manusia dalam melakukan aktivitas jasmani. Pada bagian 2 kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dalam filsafat olahraga. Jadi, dalam ruang lingkup filsafat olahraga itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah objek material filsafat, dan yang kedua adalah objek formal filsafat. Oke, langsung saja kita membahas yang mengenai objek material filsafat, yaitu hal yang diselidiki oleh disiplin ilmu. Selain itu, objek material filsafat dapat berupa bahan yang menjadi tinjauan, penelitian, atau pembentukan pengetahuan. Jadi, di dalam objek material filsafat terbagi menjadi 2 sifat, yaitu yang pertama adalah bersifat umum yang mencakup mengenai metafisika, estetika, asiologi, logika, etika, epistemologi, dan juga filsafat manusia. Sedangkan untuk bersifat khusus mencakup mengenai filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat umum, filsafat hukum, filsafat politik dan ideologi, dan filsafat komunikasi, dan juga filsafat bahasa. Untuk ruang lingkup filsafat yang kedua, yaitu ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang yang ditunjukkan kepada bahan penelitian atau pembentukan pengetahuan, atau dari mana objek material itu ditinjau. Baiklah, untuk yang terakhir kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan filsafat olahraga. Jadi, menurut sejarah perkembangannya, filsafat olahraga itu dimulai pada zaman Yunani klasik, yang kemudian masuk ke zaman pra-Yunani kuno, lalu masuk ke zaman Yunani kuno, ke zaman Prasokrates, lalu masuk ke zaman abad pertengahan, yang kemudian pada saat itu adanya kelahiran ilmu pada zaman Renaissance, kemudian masuk ke zaman modern hingga ke zaman sekarang, yaitu zaman kontemporer. Itulah tadi penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan filsafat olahraga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.